Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini topik kita adalah mantan sudah menjadi milik orang lain, mungkinkah ia kembali? Ya, jawabannya 100% mungkin. Ya, jadi kenapa 100% mungkin ya? Jadi saya luruskan dulu nih pandangan kita tentang penggunaan teori kemungkinan ya, atau probabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita selalu mengatakan kemungkinannya 50-50 ya. Itu orang lagi berobat ya. Bagaimana kemungkinannya untuk sembuh? Kemungkinannya kata orang 50-50 ya. Itu lagi ada pertandingan sepak bola. Bagaimana kemungkinannya untuk menang? Kemungkinannya 50-50 ya. Itu dia lagi melamar anak gadis orang. Bagaimana peluangnya untuk diterima ya? Ya kemungkinannya 60-40 misal begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kemungkinan di dunia fana ini, semuanya mungkin saja terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan itu 100% ya. Artinya di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap usaha, di dalam setiap keinginan ya, kemungkinannya itu selalu 100% ya, kemungkinan untuk mendapatkan apa yang diusahakan tadi. Jadi semua itu mungkin terjadi, karena itu kemungkinan itu selalu 100%. Hanya peluangnya yang diperhitungkan berapa prosentasenya ya. Bagaimana kalau kemudian misal ya, klub Barcelona ya, di Spanyol ada Lionel Messi dan kawan-kawan ya, kemudian bertanding dengan klub sepak bola antar kampung. Berapa peluangnya ya klub sepak bola tadi yang antar kampung tadi itu bisa menang terhadap Barcelona ya? Peluangnya orang akan mengatakan kecil. Nah, ini baru benar ya. Nah, jadi seorang mantan yang sudah disebut menjadi milik orang lain, apapun lah ikatannya ya, apakah konteksnya ikatannya itu pertunangan, atau juga konteksnya khitbah ya, pinangan atau lamaran, atau konteksnya sudah menikah, atau konteksnya baru pacaran ya, semuanya sangat mungkin untuk bisa kembali kepada kita jika Allah mengizinkan ya. Coba saya tanya sekarang, orang pacaran ya, 5 tahun pacaran selama kuliah, kemudian setelah itu mereka menikahnya jalan 3 tahun, setelah itu berpisah, bercerai. Ada atau tidak? Banyak kan? Jadi sudah pacaran ya, ditambah lagi sudah menikah, ikatannya sudah kuat sekali, tapi ujung-ujungnya juga berpisah. Banyak atau tidak? Jawabannya banyak ya. Orang yang baru berpacaran 5 tahun dia pacaran selama kuliah, jungkir balik melayani orang yang dia cintai, hujan, panas, badai, kemana saja diantarkan, sampai kuliahnya sendiri tidak terurus ya. Nggak taunya setelah misal si wanita pasangannya ini rampung kuliahnya, dia begitu menikah dengan orang lain yang secara finansial sudah stabil karena sudah bekerja, daripada dengan pacarnya yang masih sama-sama kuliah dan dia sudah sarjana, pacarnya belum rampung kuliahnya ya. Akhirnya berpisah, baru pacaran dan berpisah ya. Ada tidak orang yang kemudian sudah dipinang atau dilamar atau dikhitbah,
kemudian gagal menikah? Jawabannya banyak. Ya, ada tidak orang yang sudah bertunangan, ya, kemudian gagal sampai ke jenjang pernikahan? Jawabannya banyak. Saya dulu ketika masih muda, ya, usia-usia ya sekitar 22 tahun, ya. Jadi usia 22 tahun itu saya jadi asisten DPL, ya, dosen pembimbing lapangan mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata, ya, di kampus tempat saya kuliah, ya. Nah, itu sudah lama, ya, sudah sekitar ya 20 tahun yang lalu, ya. Sekarang umur saya 42 tahun. Nah, jadi saat saya masih muda itu ada salah satu mahasiswi saya, ya, itu sudah tukaran cincin, ya, sudah bertunangan, kemudian berangkat mengerjakan program KKN-nya. Ya, jadi KKN-nya itu modelnya macam-macam pada saat itu, ya. Ada yang namanya reguler 1, reguler 1 itu 2 bulan berada di lokasi KKN. Syaratnya dia sudah tutup teori, sudah tidak ada perkuliahan lagi, ya. Kemudian ada yang mengambil model reguler 2, 1 bulan di lokasi, masih boleh, ya, ngambil teori perkuliahan, ya, sesekali balik ke kampus, ya. Kemudian ada yang model macam-macam, ya, ekstensi dan seterusnya, yang tidak perlu menginap di lokasi KKN. Nah, si mahasiswi ini dia mengambil model reguler 1, 2 bulan menetap di lokasi. Dia sudah tunangan. Nggak taunya 2 bulan dia KKN, dia kenal dengan teman KKN-nya, selesai KKN, tunangannya dia tinggalkan, dia putus, dan dia kemudian menikah dengan teman KKN-nya tadi, ya. Padahal dia sudah tunangan sejak SMP, ya, sampai KKN ketika dia kuliah. Jadi itu contoh, ya. Sudah tunangan, kemudian berpisah, dan menikah dengan orang lain. Nah, jadi kalau kemudian, ya, mungkin tidak orang yang katanya sudah menjadi milik orang lain untuk kembali kepada kita. Jawabannya 100% mungkin kembali kepada teori kemungkinan tadi, ya. Nah, dan memang harus diluruskan itu pandangan orang yang mengatakan, ya, mengklaim, jangan ganggu pacar saya karena dia milik saya, ya. Jangankan pacaran, ya, orang yang sudah menikah saja, seorang istri itu adalah milik Allah, bukan milik suaminya, ya. Coba kita lihat, ya, kita diajarkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita ini yang ada di bumi pada saat ini seluruhnya, laki-laki, perempuan, suami, istri, dan seterusnya, itu adalah milik Allah, ya. Seorang ayah itu bukan pemilik anak-anaknya. Anak itu adalah milik Allah, ya. Orang tua itu hanya dititipi untuk mendidik, mengarahkan anak-anak tadi menjadi orang yang baik, ya. Besok dia mau menikah dengan siapa, itu adalah hak dia untuk menentukan, bukan hak orang tuanya untuk memaksakan kehendaknya. Nah, oleh karena itu kan kita diajarkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, ya, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, ya. Nah, oleh karena itu kembali ke tema kita, ya. Ketika seseorang disebut sudah menjadi milik orang lain, ya, apakah dia masih mungkin kembali kepada kita? Jawabannya masih sangat mungkin
100% mungkin sejauh kita mau terus meminta kepada Allah yang memiliki alam semesta, memiliki seluruh makhluk, baik yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.